Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Perdata Internasional akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami yang berjudul Doctrines of Private International Law in England and America Contrasts with those of Continental Eropa. Dalam kelompok kami beranggotakan yang pertama Nurfani Nastiti dengan NPM 2010601015, kedua Diah Yurianti dengan NPM 2010601056, yang ketiga Anissa Febrianti dengan NPM 2010601093, yang keempat Enril Campioni Geniosa dengan NPM 201060111123, yang kelima Maine Sinaga dengan NPM 2010601142. Kelompok kami menggunakan metode review jurnal, di mana metode tersebut berisi judul, kemudian jurnal terbitan dari mana, volume, tahun, penulis, tanggal terbit, analisa permasalah, kemudian tujuan jurnal, metode penelitian dan rumusan permasalahan, serta kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut. Baik untuk judul jurnal tersebut, yaitu Doctrines of Private International Law in England and America Contrasts with those of Continental Europe. Jurnal tersebut berasal dari Columbia Law Review. Volume jurnal tersebut yaitu 12, tahun terbit jurnal tersebut 1912, penulis jurnal tersebut Arthur K. Kuhn, tanggal terbit jurnal tersebut yaitu Januari 1912. Tujuan dari adanya jurnal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbandingan hukum perdata internasional dalam sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan dua doktrin dalam hukum perdata internasional yaitu Lex Causa dan Lex Fori dalam sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Pesan masalah. Pada makalah ini akan dibandingkan doktrin hukum Eropa kontinental dengan doktrin hukum Anglo-Saxon. Diskusi akan dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan di mana pendekatan persamaan dapat ditemukan dalam setiap bidang. Dengan demikian, konflik dalam hukum sengaja dihilangkan karena perbedaan dalam lingkungan Anglo-Amerika sendiri sama besarnya antara yurisdiksinya pada hukum itu sendiri dan yurisdiksi di Eropa kontinental. Saya akan menjelaskan pembahasan dari jurnal tersebut. Yang pertama, ada sejarah singkat hukum perdata internasional di Eropa kontinental terkait pertentangan Roma dan otonomi legislatif Italia. Yang kedua, ada analisis kebangkitan kedaulatan kesukuan feodal Prancis dan Jerman sehingga menimbulkan perbedaan sistem hukum perdata internasional. Yang ketiga, perbedaan hukum perdata internasional Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Yang keempat, perbandingan pernikahan dan perceraian dalam lingkup hukum perdata internasional Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang kelima, perbedaan penyelesaian masalah dalam hukum perdata internasional pada Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang keenam, perbandingan dua doktrin dalam hukum perdata internasional antara Lex Causa dan Lex Fori dalam Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Baik, karena tadi telah disinggung terkait dengan metode penelitian, dalam menganalisa jurnal ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena menurut kelompok kami, penulis hanya menjelaskan terkait dengan konsep-konsep sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental itu sendiri. Jadi, saya akan memaparkan terkait dengan hasil analisa pribadi saya, yaitu Diah Yurianti. Menurut hemat saya, dalam hukum perdata internasional di Anglo-Saxon itu sama dengan penerapannya choice of law atau choice of jurisdiction. Menurut konsep tersebut, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan conflict of law, tepatnya itu choice of law, tetapi termasuk juga conflict of jurisdiction atau choice of jurisdiction, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Jadi pada konsep tersebut, HPI tidak hanya menyangkut masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi juga menyangkut terkait dengan pengadilan yang mana HPI tersebut berwenang untuk mengadili. Konsep tersebut dianut oleh Inggris, Amerika, dan
negara common law lainnya, sistem hukum negara-negara Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika lebih mengedepankan segi teritorialitas. Menurut sistem domisili ini, semua hubungan orang yang berkaitan dengan status personal ditentukan oleh domisilinya. Jadi di common law sendiri atau Anglo-Amerika itu dia lebih ke domisili, misalnya status nasionalnya itu didomisilikan di mana. Misalnya seorang itu berwarga negara Amerika, berarti dia mengikuti status nasionalnya itu beragam sesuai dengan Amerika tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 3 ketentuan pokok dalam menentukan hukum perdata internasionalnya, yakni pada pasal 16, 17, dan 18 Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau EBI. Biasanya orang-orang menyebutnya itu 16, 17, 18 EBI 3. Nah, dalam pasal 16 EBI menjelaskan bahwa status wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya atau lex patriae. Jadi seorang warga negara Indonesia, dimanapun ia berada, tetap terikat dengan hukumnya sendiri mengenai status dan wewenangnya. Demikian juga secara analogi terhadap orang asing pun mengenai status dan wewenangnya harus dinilai menurut hukumnya sendiri. Jadi misalnya nih, saya warga negara Indonesia, kemudian saya menikah di Indonesia juga, berarti status nasional saya tetap di Indonesia. Tetapi ketika saya warga negara Malaysia, saya menikah di Indonesia, status nasional saya itu juga termasuk saya mengambil status nasionalnya itu dari Malaysia dibawa Indonesia gitu. Atau sesuai dengan status nasionalnya tersebut. Kemudian tentang pasal 17, yaitu mengenai benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara tempat di mana benda itu terletak atau lex resitae. Misalnya nih, contohnya itu tanah di Amerika. Berarti tanah itu harus diselesaikan di Amerika karena letak tanah itu di Amerika. Kemudian pasal 18 EBI, yakni bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan atau locus regit actum. Tindakan hukum itu di mana dilakukan oleh warga tersebut, begitu. Kemudian ketiga pasal itu merupakan ketentuan petunjuk untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional di Indonesia. Jadi pasal 16, 17, 18 EBI itu sebagai petunjuk utama untuk menyelesaikan masalah perdata internasional di Indonesia sendiri. Karena di Indonesia sampai saat ini belum ada terkait dengan undang-undang nasionalnya terkait dengan hukum perdata internasional sendiri. Saya akan membacakan hasil analisa terkait jurnal tersebut dari pendapat saya. Dalam Eropa kontinental, konsep ketertiban umum berdasarkan prinsip, yaitu semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum atau public welfare harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut. Di Inggris dan Amerika, yaitu negara-negara common law, dalam sistem hukum ini, hakim dan jurisprudensi memegang peran yang lebih penting dari undang-undang, yaitu yang menyebabkan persoalan yang dianggap sebagai public policy dijadikan matters of procedure sehingga diatur oleh lex fori. Hasil dari analisa, sistem Eropa kontinental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Di Inggris dan Amerika atau negara-negara common law, dalam sistem hukum ini, hakim dan jurisprudensi memegang peranan yang lebih kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Sedangkan pada sistem Anglo-Saxon, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Hasil analisa perkawinan menurut Konvensi Den Haag yang efektif di banyak negara, yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tempat perayaan di mana perkawinan tersebut sah. Perceraian bersifat privat internasional yang menghadirkan banyak kesulitan untuk menentukan pengadilan mana kasus perceraian itu harus diakui dalam negara setempat. Oke, jadi menurut hasil analisa kami bahwa perbedaan utama dalam doktrin hukum Anglo-Saxon dan dalam hukum Eropa kontinental ya, dalam HPI-nya yaitu Choice of Law dan Jurisdiction-nya, itu terletak pada kebiasaan dan pemahaman sistemik yang dibawakan masing-masingnya.
dalam Anglo-Saxon mengutamakan keyakinan hakim dibandingkan undang-undang, meskipun tidak sepenuhnya ya, tidak secara total, tapi cukup signifikan. Sedangkan dalam Eropa kontinental ini sebaliknya gitu, undang-undang lebih tinggi gitu. Nah, dari perbedaan ini, maka itulah dasar perbedaannya dari Eropa kontinental dan Anglo-Saxon dalam hal pemilihan hukum dan yurisdiksi gitu. Kelebihan jurnal yaitu cukup baik membahas tentang perkembangan hukum perdata internasional secara umum dan perbedaannya. Dan kekurangan jurnal adalah hanya membahas terkait tentang perceraian, perkawinan yang tidak meluas tentang kontrak internasional, sedangkan penggunaan judul membahas perbedaan Anglo-Saxon, Amerika Inggris dengan Eropa kontinental yang secara umum. Sarannya, alangkah baiknya jurnal ini membahas lebih general lagi sehingga pembaca paham secara umum tentang perbedaan hukum perdata internasional pada Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah semata. Kami ada sedikit pantun untuk menyerukan, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus.